Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahab Sya'roni di acara Ngopi, Ngobrol Positif dan Ilmiah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol tentang SKPI. Apa itu SKPI? Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu dasar SKPI itu apa. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional atau KKNI menjadi dasar hukum dalam pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan pendidikan. Dalam pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanahkan agar setiap perguruan tinggi memberikan sertifikasi kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi sekaligus bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Salah satu dokumen yang memberikan informasi mengenai kompetensi lulusan yang dimaksud adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2014, SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai rekam jejak aktivitas mahasiswa selama masa studi dan upaya dalam mengoperasionalkan capaian pembelajaran masing-masing program studi. Nah, itu adalah dasar hukum SKPI ya. Nah, SKPI ini menjadi sangat penting bagi lulusan di perguruan tinggi karena itu cerminan dari kualifikasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, di Universitas Nurul Jadid saat ini itu ada lembaga sertifikasi nasional. Itu disebut dengan LSP, lembaga sertifikasi di bawah naungan BNSP. Kita akan berbincang-bincang panjang lebar tentang itu bersama Ketua LSP Universitas Nurul Jadid. Mari kita sambut sama-sama Bapak Andi. Tepuk tangan dulu. Bapak Andi ini adalah ketua dari lembaga sertifikasi profesi yang ada di Universitas Nurul Jadid. Selamat datang Bapak Andi. Selamat datang Pak. Bapak Andi, ini saya pengen bertanya nih Bapak Andi. Tadi saya menyebutkan bahwa LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi ya di bawah naungan BNSP. Bagaimana Bapak Andi sejarah berdirinya lembaga sertifikasi profesi di Universitas Nurul Jadid yang kita tahu bahwa tidak semua perguruan tinggi itu memiliki lembaga sertifikasi setingkat nasional ya. Bagaimana Pak Andi sejarah berdirinya Pak Andi? Untuk sejarah LSP Universitas Nurul Jadid sendiri itu didirikan di akhir tahun 2020. Jadi di akhir tahun 2020 ada mandat dari rektor bahwa kita harus mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Dan waktu itu dibentuk tim 3 orang terdiri dari saya, kemudian ada Pak Zainal dan Pak Gulpi untuk mendirikan lembaga sertifikasi profesi itu di tahun 2020 akhir. Kemudian di tahun 2021 resmilah berdiri lembaga sertifikasi profesi di Universitas Nurul Jadid. Gitu. Berarti praktis berdiri sudah berapa tahun? 1 tahunan. Jadi secara operasional kita sudah 1 tahun berjalan. Berapa tahun proses pendiriannya dari awal mula ada mandat dari rektor sampai berdiri itu Pak Andi? Kebetulan kita bergerak cepat ya. Banyak kampus-kampus yang mendirikan LSP itu bisa sampai dengan 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Alhamdulillah kita Universitas Nurul Jadid kita hanya butuh waktu 3 bulan. 3 bulan, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya Andi.
Pak Andi, di LSP itu ada istilah P1, P2, dan P3. Nah, di LSP Universitas Nurul Jadid ini masuk di kategori yang berapa itu? Kalau kita di bawah naungan lembaga pendidikan ya, ya, jadi kita masuk di lembaga LSP P1, pihak pertama. Jadi LSP P1 ini hanya bisa mensertifikasi mahasiswanya, kemudian begitu. Jadi kita SMK, kemudian intinya lembaga yang ada di bawah LSP yang ada di bawah naungan lembaga seperti SMK, kemudian universitas itu masuk dalam kategori LSP P1. Jadi hanya bisa mensertifikasi calon lulusannya saja gitu. Berarti untuk umum belum bisa ya? Belum bisa. Tapi ada nggak niatan untuk ke sana? Kalau untuk umum biasanya kita lewat kerjasama dengan P3, Pak. Karena di sini kan ada P1, P2 dan P3. Kalau P2 ini lebih kepada yayasan atau BUMN seperti teman saya itu di KAI itu LSP P2, kemudian ada LSP P3. Nah, P3 ini asosiasi biasanya. Jadi kita kerjasama dengan LSP P3. Tapi bisa ya? Bisa. Dengan skema kerjasama tadi ya? Skema kerjasama. Baik. Nah ini kan tentunya yang akan disertifikasi berdasarkan penjelasan Pak Andi tadi itu adalah seluruh mahasiswa di Universitas Nurul Jadid. Apa sebenarnya persyaratan mahasiswa agar bisa mengikuti proses sertifikasi? Tentunya ada persyaratan Pak Andi ya. Apakah semua mahasiswa bisa? Sebelum itu ada berapa skema yang sudah dimiliki oleh LSP Universitas Nurul Jadid dan berapa asesor yang dimiliki? Untuk skema di tahap awal pendirian kita memiliki 2 skema, yaitu programmer dengan video editing. Kemudian di tahun 2022 kita menambah 8 skema baru. Ada spa bayi, kemudian ada jaringan, ada PLC, kemudian ada public speaking, ada OAA juga. Di antaranya itu untuk asesor kita kemarin kebetulan baru mengadakan pelatihan asesor, jadi kerjasama dengan BNSP memang langsung karena kita di bawah naungan BNSP. Kita melakukan secara mandiri, dibiayai secara mandiri oleh kampus. Sekarang total asesor itu ada 25 asesor. Sudah 25 asesor dari berapa skema? Dari 10 skema. Dari 10 skema. Itu apakah sudah mencukupi dari kebutuhan universitas untuk melakukan sertifikasi mahasiswanya, perwakilan dari masing-masing prodi? Sudah mencukupi ya? Kalau secara skema, jadi kita membuat skema itu ada yang skema khusus, kemudian ada skema yang sifatnya umum. Contohnya misalnya skema khusus ini programmer, ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Kalau yang public speaking ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa calon lulusan Universitas Nurul Jadid. Jadi kita skemakan seperti itu dulu. Untuk target kita memang dapat mandat dari pimpinan, setiap prodi itu harus memiliki satu skema yang itu merupakan kompetensi utama. Jadi ada kompetensi utama, ada kompetensi tambahan, kemudian ada kompetensi pendukung. Jadi skema ini bisa menjadi kompetensi utama di calon lulusan di masing-masing prodi. Baik, berarti untuk skema utamanya itu sudah mencukupi ya Pak Andi ya? Belum ya? Jadi kita mengajukan ini masih 10 kemarin, ditolak 2, kemudian ada 8. Di 8 ini diantaranya ada OAA, public speaking, ini skema yang sifatnya umum. Spa bayi ini khusus untuk kebidanan, kemudian yang jaringan, prodi teknologi informasi, kemudian ada prodi PLC, ini khusus untuk elektro gitu. Ada yang untuk prodi ekonomi syariah, itu akuntan terkait dengan akuntansi syariah. Jadi ada beberapa prodi memang yang sudah memiliki skema khusus. Nah, nanti untuk yang belum memiliki di tahun ini itu akan diuji kompetensikan di skema yang sifatnya umum. Baik. Nah, dari tahun berapa tadi? 2021. 2021 sampai 2022 ini sudah pernah melakukan proses sertifikasi berapa kali Pak Andi? Untuk proses sertifikasi kita sudah melakukan
sudah banyak ya. Yang pertama kita di awal itu karena memang pertama kita waktu itu memiliki asesor 2 di programmer, kemudian 2 di video editor. Untuk proses sertifikasinya kita sudah kurang lebih melakukan sekitar 10 kali gitu. Jadi 10 tahapan. Nah, sudah menurut Bapak Andi, apakah ini sudah berjalan secara maksimal apa yang dilakukan? Ada beberapa kendala misalnya yang mahasiswa itu takut diuji gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi takut diuji, makanya kita sangat membutuhkan peran penting dari baik itu pimpinan prodi maupun dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa uji kompetensi dan sertifikat kompetensi itu sangat penting untuk mengetahui bahwa kita ini memiliki kompetensi khusus sesuai dengan skema yang keprodiannya seperti itu. Seberapa penting Bapak Andi? Apakah sertifikasi sekarang kan memang di beberapa perusahaan memang sertifikasi itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. Lalu saya lihat apakah sertifikasi ini hanya bisa digunakan, sertifikat ini apakah hanya bisa digunakan di wilayah Indonesia atau sampai ke luar negeri? Ya siapa tahu mahasiswa kita itu ya memang faktanya mahasiswa kita juga banyak yang sudah bekerja di luar negeri ya. Namun belum memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi miliknya universitas. Nah, saya tanyakan Pak Andi, apakah sertifikat ini bisa dipakai sampai ke luar negeri, Pak Andi? Untuk skema ini ada beberapa skema memang yang itu bisa masuk level Asia, modelnya begitu. Karena kita di bawah naungan BNSP langsung secara kinerja, sertifikat yang kita keluarkan ini berlogo Garuda dan itu diterima di Asia. Luar biasa ya, berarti ya. Jadi lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan BNSP ini sanggup dan memang diterima ya di beberapa perusahaan-perusahaan di luar Indonesia ya. Jadi menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebenarnya ya kalau memang mahasiswa itu benar-benar pingin mengetes kemampuannya dan memiliki sertifikat tersebut. Nah, tadi kan Pak Andi menyebut ada sedikit keraguan dari mahasiswa ya, ada sedikit keraguan karena mungkin bahwa pada dasarnya mahasiswa itu sudah memiliki kompetensi, namun ada sedikit keraguan. Nah, bagaimana menurut Pak Andi agar kejadian tersebut tuh tidak terulang di tahun-tahun berikutnya? Bagaimana Pak Andi? Ada beberapa opsi karena memang sebenarnya skema itu sesuai dengan kurikulum, Pak. Nah, ya. Jadi unit-unit kompetensi yang ada di dalam skema itu sudah dipecah ke dalam beberapa mata kuliah. Nah, sehingga misalnya kita melakukan uji kompetensi untuk satu prodi. Calon lulusannya ini ada 100 orang misalnya. Ternyata yang kompeten ini 50 orang. Nah, ini hasil uji kompetensi ini bisa menjadi masukan bagi prodi, menjadi evaluasi apakah model pembelajarannya yang salah atau memang mahasiswa yang kurang kurang giat belajar. Nah, jadi bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian yang kedua, karena memang sudah masuk ke dalam mata kuliah, beberapa mata kuliah memang menjadi syarat ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang menjadi syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Contoh misalnya di programmer itu harus lulus pemrograman, minimal nilainya B. Kemudian harus lulus basis data, minimal B. Harus lulus algoritma, minimal B. Nah, peran dosen di sini memberikan pengertian atau himbauan kepada mahasiswa bahwa kompetensi itu penting. Karena manfaatnya sangat banyak. Misalnya ketika kita melamar kerja, beda orang yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dengan yang memiliki, PD-nya beda begitu. Begitu ya. Lebih yakin bahwa saya kompeten, saya lebih diterima. Kenapa? Buktinya saya memiliki sertifikat kompetensi. Dan selain itu tentunya perusahaan akan lebih mempertimbangkan dia yang memiliki sertifikat keahlian, saya kira ya. Penting. Karena sertifikat kompetensi itu mungkin poinnya sekarang ya daripada ijazah ini. Oke, ijazah, tapi harus ada pendamping yang relevan. Salah satunya yang seperti disampaikan SKPI, salah satunya adalah sertifikat kompetensi. Ya, baik.
apakah itu sudah tersosialisasikan bahwa harus ada memang kesambungan ya antara materi yang ada di BNSP dan yang ada di prodi yang diturunkan di dalam kurikulum ya dan mata kuliah itu, apakah ini sudah tersampaikan Pak Andi? Sudah ya? Untuk di tahun pertama, karena memang targetnya adalah semester akhir, kita melakukan sosialisasi kepada mahasiswa semester akhir. Ya. Kebetulan waktu itu kan masih masa pandemi ya. Ya. Jadi kita memanfaatkan media Zoom beberapa kali mensosialisasikan kepada mahasiswa bahwa ada proses uji kompetensi di LSP Nurul Jadid. Nah, seperti itu. Dan itu juga di beberapa prodi dijadikan syarat wajib untuk mengajukan tugas akhir gitu. Iya, betul. Dan kita tahu di Universitas Nurul Jadid juga sudah memiliki pedoman ya. Pedoman yang mengatur tentang SKPI itu. Sebenarnya dari universitas kita sudah memiliki instrumen yang sangat lengkap untuk melakukan proses sertifikasi kepada mahasiswa tersebut. Jadi bagaimana tinggal kita memaksimalkan ke depannya ya, Pak Andi ya. Nah, Pak Andi, apa kira-kira pesan-pesan dari Pak Andi tentang pentingnya sebuah sertifikat keahlian itu untuk mahasiswa, agar mahasiswa kita ini sadar ya. Tapi sudah banyak Pak Andi ya, sudah banyak. Teman, ada sedikit mahasiswa yang memang kurang pede sebenarnya untuk melakukan sertifikasi. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Andi agar lebih pede dan agar ini penting sekali sebenarnya gitu loh. Bagaimana Pak Andi? Mungkin yang pertama disampaikan tadi, harus percaya diri. Karena banyak orang pintar sebenarnya mereka tidak percaya bahwa mereka pintar. Dan di zaman sekarang pembuktian itu kita harus memiliki sertifikat kompetensi. Contoh misalnya kita pintar di video editing, tapi setelah tes di skema video editing kita tidak lulus. Berarti secara kualifikasi dan standar nasional kita belum mahir di dalam video editing. Yang pertama itu adalah memang percaya diri. Kemudian yang kedua, kita harus mengasah kompetensi-kompetensi yang memang itu menjadi kompetensi wajib. Karena di dalam kurikulum itu ada yang namanya mata kuliah wajib prodi. Nah, betul. Itu sebenarnya mata kuliah yang memang wajib dipahami secara keseluruhan oleh mahasiswa. Karena di sana kompetensi akan diasah di awal. Nah, itu yang disampaikan Pak Andi cukup menarik ya untuk mahasiswa. Nah, ini kita kan di Fakultas Teknik Pak Andi ya. Fakultas Teknik itu basicnya adalah programmer. Ya, walaupun ada teknik elektro yang punya skema sendiri ya. Teknik elektro yang punya skema sendiri. Ini kadang mahasiswa itu ada yang tidak lolos. Dia pinter program gitu. Dia pinter program namun tidak lolos gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih kendalanya mereka tidak lolos itu? Yang pertama, dalam proses uji kompetensi memang ketat ya. Dari segi di tahap awal itu di administrasi, kalau memang walaupun dia pintar tapi nilai mata kuliahnya di bawah B, sudah tidak lolos seleksi administrasi. Yang kedua, ketika mereka sudah bisa program, ternyata ketika uji ini kita tidak boleh ada contekan, tidak boleh apa. Kemudian memang diuji oleh asesor selama kurang lebih 3 jam untuk yang programmer, dan itu membuat satu project. Modelnya begitu. Ada beberapa tipe mahasiswa yang mereka itu bisa program, tapi harus istilahnya dia melihat contoh atau copy paste modifikasi. Nah, di dalam uji kompetensi kita tidak menerapkan seperti itu. Jadi mereka tidak ada bahan apa, kemudian kita berikan silakan digarap proyek seperti ini. Jadi kadang ada beberapa kejadian itu mereka bingung, koneksi saja tidak bisa misalnya ya. Karena mungkin ya ada
beberapa proses pembelajaran di dalam. Jadi memang proses pembelajaran di dosen kepada mahasiswa ini mungkin perlu diperketat ya. Bahwa memang mengcoding itu harus di luar kepala. Jadi kalau bisa buat aplikasi ketika diuji kemudian tidak ada istilahnya kerepean misalnya ya. Nggak lulus walaupun dia bisa. Ya. Jadi intinya sahabat-sahabat sekalian, pemirsa ngopi, bahwa proses sertifikasi di LSP Universitas Nurul Jadid itu tidak main-main. Tidak main-main karena apa namanya? Ketika kita melakukan kesalahan misalnya, saya melakukan uji kompetensi kepada salah satu mahasiswa. Ada satu unit yang tidak kompeten misalnya, dari 10 unit 1 unit tidak kompeten. Tapi karena misalnya saudara atau apa dikompetensikan, ketika masuk ke dunia kerja, sertifikat ini menjadi bukti lamaran, kemudian sampai di pekerjaan dia tidak kompeten di bidangnya, kemudian dunia kerja melaporkan ke BNSP, kita kena semua. Nah, jadi tidak main-main, penjara langsung. Modelnya. Jadi memang perlu kita ingat bahwa proses seleksinya memang sangat selektif. Memang benar-benar kita pilih mahasiswa yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan skema yang sudah kita dirikan, sudah kita bentuk ya, skema yang sudah kita bentuk. Jadi harapan kita ke depan bahwa LSP ini menjadi lembaga yang bisa memberikan nilai positif kepada mahasiswa, khususnya lulusan, agar lulusan kita itu memiliki kualifikasi yang bagus dan diterima di dunia kerja dengan profesional, Pak Andi ya. Harapan kita begitu. Ya, terima kasih Bapak Andi atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa tonton Ngopi, Ngobrol Positif dan Ilmiah. Like dan subscribe-nya kami tunggu agar channel ini, channel yang positif dan ilmiah ini bisa berkembang dengan cepat dan bermanfaat kepada orang lain. Cukup sekian pertemuan dari kita pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.